Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, nama budaya, dan salam harmoni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan rekan saya. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang penelitian eksperimental design. Jadi eh, untuk saya sendiri yaitu Pandi Gede, nama saya adalah Pandi Gede Krisnatana Wigraha dengan NIM 2311011058 dengan rekan saya. Perkenalkan, saya Kadari Pratnya Dewi dengan NIM 23 11 011 042. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, bisa di next slide-nya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang penelitian eksperimental design yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian yang kedua ada validitas internal eksperimen, lalu yang ketiga ada validitas eksternal eksperimen, kemudian masalah dalam rancang eksperimen, lalu single group design, kemudian desain kelompok khusus, kontrol khusus. Lalu yang terakhir terakhir yaitu rekomendasi untuk melakukan eksperimen. Baik, bisa di next. Jadi untuk pendahuluannya itu sendiri yaitu dari berbagai metode penelitian kuantitatif, eksperimen memberikan pengujian yang paling ketat dari mulai hipotesis kausal, kemudian meskipun desain korelasional dan kausal komparatif dapat menyarankan hubungan sebab akibat antar variabel, tetap juga diperlukan eksperimen untuk menentukan apakah hubungan yang diamati adalah salah satu dari sebab dan akibat. Baik, bisa di next. Kemudian untuk pembagiannya ada terminologi dalam desain eksperimental serta masalah validitas dalam eksperimen. Untuk terminologi dalam desain eksperimental, sebagian besar eksperimen dalam pendidikan menggunakan beberapa bentuk desain satu variabel. Satu variabel eksperimen atau variabel melibatkan manipulasi variabel perlakuan tunggal yang diikuti oleh menyajikan efek manipulasi pada satu atau lebih variabel independen. Kemudian masalah validitas dalam eksperimen. Masalah utama dalam eksperimen adalah menetapkan kontrol yang sesuai dengan sehingga perubahan dalam post-test hanya dapat dikaitkan dengan perlakuan eksperimental yang dimanipulasi oleh peneliti. Next. Kemudian validitas internal eksperimen. Tugas tersulit dalam melakukan percobaan adalah mempertahankan konstanta atau menghilangkan semua ekstra variabel neus yang mungkin mempengaruhi hasil yang diukur dengan post-test. Jika tugas ini terselesaikan dengan demikian, peneliti dapat mengaitkan hasil yang diamati, yaitu efeknya, dengan hasil yang tinggi tingkat kepercayaan terhadap variabel perlakuan, yaitu penyebab yang dihipotesiskan. Next. Kemudian validitas eksternal eksperimen. Validitas eksternal adalah sejauh mana temuan eksperimen dapat diterapkan dalam pembagian dan pengaturan di luar yang dipelajari. Temuan temuan seorang mantan pendidik eksperimen mungkin valid secara eksternal untuk satu pengaturan, kurang kurang valid secara eksternal untuk pengaturan yang berbeda, dan tidak valid secara eksternal sama sekali untuk beberapa pengaturan yang lain. Next. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi validitas internal dan eksternal eksperimen. Untuk yang internal, yaitu yang pertama ada sejarah, kemudian pematangan, pengujian, instrumental, regresi statistik, kemudian pemilihan diferensial, kematian eksperimental, interaksi seleksi pematangan, lalu difusi treatment eksperimental, lalu persaingan kompensasi, kompensasi oleh produk kelompok kontrol, lalu pemerataan kompensasi perawatan, dan yang terakhir terakhir yaitu demoralisasi yang menjengkelkan dari kelompok kontrol. Kemudian faktor yang mempengaruhi validitas eksternal. Validitas validitas populasi sejauh di mana satu mobil menggenerasikan dari sampai. Kemudian eksperimental ke populasi yang ditentukan. Lalu sejauh mana variabel personologis berinteraksi dengan efek pengobatan. Lalu yang kedua ada validitas ekologis. eh, Berikutnya yaitu yang berisi deskripsi eksplisit dari perlakuan eksperimental
lalu gangguan multi perawatan, lalu efek Hawthorne. Yang keempat, novelty, gangguan efek, lalu efek eksperimen, sanitasi pretest, lalu sanitisasi post-test, kemudian interaksi riwayat dan efek pengobatan, lalu pengukuran variabel independen, dan yang terakhir interaksi waktu pengukuran dan pengobatan efek. Lanjut. Kemudian ada masalah dalam rancang eksperimen. Masalah yang pertama yaitu bias eksperimen atau eksperimen bias. Lalu yang kedua ada treatment fidelity atau kesetiaan perawatan. Lalu yang ketiga ada strong versus weak experimental treatment, yaitu perlakuan eksperimen kuat dan lemah versus lemah melawan lemah. Lalu yang terakhir yaitu random assignment in eksperimen, yaitu penugasan acak dalam eksperimen. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai single group design. Di sini ada tiga bagiannya. Yang pertama ada kasus one shot. Jadi, meskipun relatif sederhana dilakukan, namun menghasilkan temuan yang tidak berarti. Paling tidak, peneliti terbatas untuk mempelajari satu kelompok individu harus menggunakan desain eksperimental yang selanjutnya, yakni desain pretest post-test satu kelompok. Jadi, desain pretest post-test satu kelompok digunakan dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Eleanor Semel dan Elizabeth Wick. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah sebuah program pelatihan baru didasarkan pada model pemrosesan pendengaran dan dapat meningkatkan kemampuan bahasa anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Jadi secara singkatnya, desain pretest post-test satu kelompok paling dapat dibenarkan jika faktor luar dapat diperkirakan dengan tingkat kepastian yang tinggi atau dapat diasumsikan minimal satu atau tidak ada sama sekali. Yang ketiga ada desain seri waktu. Dalam desain time series, satu kelompok peserta penelitian diukur pada interval periodik dengan perlakuan eksperimental yang diberikan di antara dua interval ini. Efek dari perlakuan eksperimental, jika ada, ditunjukkan oleh perbedaan dalam hasil pengukuran sebelum dan sesudahnya. Campbell dan Stanley mengklasifikasikan eksperimen seri waktu sebagai desain kelompok tunggal karena melibatkan satu kelompok partisipan penelitian yang semuanya menerima perlakuan eksperimental. Prosedur yang digunakan untuk memaksimalkan validitas internal dari jenis desain eksperimental ini untuk menganalisis data serupa dengan yang digunakan dalam desain subjek tunggal. Oleh karena itu, kita akan membahas desain seri waktu dalam kaitannya dengan subjek tunggal. Selanjutnya, ada desain kelompok kontrol dengan penugasan acak. Di sini ada tiga bagiannya, yaitu desain kelompok kontrol pretest post-test. Yang kedua ada desain kelompok kontrol satu kali post-test. Dan yang ketiga satu variabel kondisi ganda. Nah, desain kelompok kontrol pretest post-test. Hampir semua penelitian yang dapat dilakukan dengan desain kelompok tunggal dapat dilakukan lebih memuaskan dengan desain kelompok kontrol. Perbedaan mendasar antara desain kelompok tunggal dan desain kelompok kontrol adalah bahwa desain kelompok kontrol menggunakan setidaknya dua kelompok peserta penelitian. Salah satunya disebut kelompok kontrol. Kelompok kontrol adalah kelompok peserta penelitian yang tidak menerima perlakuan atau perlakuan alternatif kepada kelompok eksperimen untuk menilai efek dari faktor yang tidak relevan terhadap kinerja post-test peserta. Ada langkah-langkah yang terlibat dalam penggunaan desain kelompok kontrol pretest post-test. Yang pertama ada penugasan peserta penelitian secara acak ke dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang kedua ada pemberian pretest kepada kedua kelompok. Yang ketiga ada pemberian perlakuan kepada kelompok eksperimental tetapi tidak kepada kelompok kontrol. Dan yang keempat ada pemberian post-test kepada kedua kelompok. Kelompok eksperimental dan kelompok kontrol harus diperlakukan semirip mungkin kecuali variabel perlakuan. Sebagai contoh, kedua kelompok harus diberikan pretest dan post-test yang sama dan mereka harus diuji pada waktu yang sama. Yang kedua ada desain kelompok kontrol satu kali post-test. Jadi desain ini direkomendasikan ketika Anda tidak dapat menemukan pretest yang sesuai atau ketika ada kemungkinan bahwa pretest memiliki efek pada perlakuan eksperimental.
Sebelum memilih desain eksperimen ini, kita harus mempertimbangkan tiga kemungkinan kerugian jika tidak memberikan prioritas pada variabel dependen. Yang pertama, penugasan acak mungkin tidak sepenuhnya berhasil menghilangkan perbedaan awal antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Jika perbedaan awal masih ada, setiap perbedaan ditemukan pada postes dapat dikaitkan dengan perbedaan tersebut dan bukannya dengan efek perlakuan eksperimental. Karena ada perbedaan acak karena ada penandaan acak paling efektif dalam menyamakan kelompok ketika sejumlah besar penelitian dilibatkan. Desain kelompok kontrol hanya post-test paling baik digunakan ketika kita dapat mendaftarkan sampel dalam jumlah yang besar. Desain ini mirip dengan desain kelompok kontrol pretest dan post-test sebelumnya, kecuali bahwa pretest dari variabel dependen tidak diberikan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Adapun langkah-langkah yang terlibat dalam desain kelompok kontrol pretest post-test satu kali ini adalah yang pertama, secara acak menetapkan peserta penelitian ke dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang kedua, memberikan perlakuan pada kelompok eksperimen dan tanpa perlakuan atau perlakuan alternatif pada kelompok kontrol. Yang ketiga, berikan post-test kepada kedua kelompok. Yang ketiga ada satu variabel desain kondisi ganda. Jadi untuk mengilustrasikan desain ini dapat menggunakan eksperimen tentang efektivitas program keterampilan mengambil tes yang telah dijelaskan sebelumnya pada bab ini. Eksperimen tersebut melibatkan dua kelompok. Yang pertama, kelompok yang berpartisipasi dalam program dan dua kelompok yang tidak. Variabel perlakuan kemudian adalah pelatihan dan memiliki dua nilai. Pelatihan yang pertama pelatihan penuh dan yang kedua tidak ada pelatihan. Namun ada kemungkinan untuk membedakan lebih banyak nilai dari variabel pelatihan. Program penuh melibatkan pelatihan bersifat uji kecemasan, teknik relaksasi, pemikiran yang teratur, citra mengatasi, pemusatan perhatian, dan ketekunan waktu. Misalkan para peneliti percaya bahwa sebagian besar manfaat dari program ini dihasilkan oleh pelatihan relaksasi. Mereka mungkin merancang eksperimen ini untuk memasukkan tiga kelompok, masing-masing mewakili nilai yang berbeda dari variabel, yaitu pelatihan penuh, pelatihan parsial, yaitu relaksasi saja, dan tidak ada pelatihan. Kelompok tambahannya dapat dibentuk jika para peneliti ingin mempelajari efek dari variasi perlakuan lain, misalnya pelatihan penuh dengan pelatihan penguat lanjutan pada beberapa bulan kemudian. Yang terakhir ada rekomendasi untuk melakukan eksperimen. Jadi di sini ada 7 rekomendasi. Yang pertama adalah cobalah untuk memaksimalkan validitas internal eksperimen. Jadi mempertimbangkan semua hal asing variabel yang mungkin mempengaruhi variabel, post-test, dan kemudian mengambil langkah-langkah untuk menghapusnya dari desain pengalaman. Yang kedua adalah cobalah untuk memaksimalkan validity populasi eksperimen. Identifikasi populasi yang ingin Anda jadikan sasaran dan generasikan temuan Anda. Dan kemudian pilih sampel yang akan memungkinkan generalisasi tersebut. Yang ketiga adalah cobalah untuk memaksimalkan validitas ekologis percobaan. Identifikasi kondisi kehidupan nyata di mana intervensi akan digunakan dan kemudian baru buat desain representatif yang mendekati kondisi kehidupan nyata. Yang keempat, pertimbangkan apakah percobaan tersebut rentan terhadap bias eksperimenter dan jika ya, rancang percobaan untuk memaksimalkan bias tersebut. Yang kelima, dalam rancang percobaan, sertakan prosedur untuk memeriksa kesetiaan pengobatan. Yang keenam, rancanglah suatu bentuk intervensi eksperimental yang kuat, yaitu metode pengobatan untuk melakukan pengujian yang adil terhadap efektivitasnya. Yang ketujuh, bila memungkinkan, gunakan desain eksperimental yang mencakup setidaknya satu kondisi kontrol dan penugasan acak peserta penelitian ke dalam kondisi tersebut. Sekian penjelasan dari saya kembalikan pada moderator. Baik, bisa di next. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya dan salam harmoni. Terima kasih.